Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 230. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Soyeon segera mengulurkan tangannya dan dia menyentuh kristal yang ada di hadapannya. Dalam sekejap saja, Soyeon bisa merasakan kekuatan gelap dan juga dingin menyebar di dalam kristal itu. Tangan dari Soyeon kali ini langsung membeku. Hal ini membuat raut wajah Soyeon terlihat cukup gembira, yang kemudian dia mengatakan ini sebenarnya memang kristal darah musim semi. Kekuatan gelap dan juga dingin yang ada di dalamnya benar-benar menakutkan. Segera setelah itu tangan dari Soyeon mengeluarkan api surgawi dan melelehkan lapisan es yang telah membekukan tangannya. Tatapan mata Soyeon kemudian melihat pada Yaoming, lalu dia bertanya, bagaimana caranya aku bisa menyelamatkan dirimu? Apakah aku harus menghancurkan 4 rantai logam yang telah mengikat tubuhmu? Yaoming menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, kau tidak perlu melakukan hal itu. Rantai logam ini bukanlah sesuatu yang bisa menahan diriku, tapi sebaliknya itu adalah batu musim semi kuning yin yang ada di ujung dari rantai logam ini. Di tempat itu ada kekuatan gelap dan juga dingin yang benar-benar besar dan bisa menguras dogi di dalam tubuhku. Hal ini telah membuatku tetap berada di dalam kondisi lemah. Ada sebuah segel tersembunyi antara rantai logam ini dan juga batu tersebut. Jika kau bisa menghancurkan segelnya, maka rantai logam ini tidak akan bisa menahan diriku. Soyeon mengangkat alisnya yang kemudian dia bergerak menuju ujung dari rantai logam. Di sana, Soyeon benar-benar bisa melihat bahwa rantai ini terhubung dengan sebuah batu yang cukup besar. Dari dalam batu itu sendiri, Soyeon bisa merasakan sebuah aura yang cukup gelap dan juga dingin. Soyeon kali ini mengatakan, apakah sebenarnya benda ini yang dinamakan dengan batu kuning musim semi yin? Soyeon mengepalkan tinjunya dan dia memberikan pukulan yang keras pada batu yang ada di hadapannya. Pada akhirnya, gelombang air yang cukup besar pun langsung menyebar ketika tinju dari Soyeon mengenai batu tersebut. Namun kali ini tinjuan dari Soyeon tidak memberikan dampak apapun terhadap batu itu. Yaoming kemudian berbicara pada Soyeon, batu kuning musim semi yin ini telah dibuat menggunakan kekuatan gelap dan juga dingin dari musim semi selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Hal ini cukup sulit untuk dihancurkan. Bahkan jika diriku telah mendapatkan kekuatan penuhku, maka aku kemungkinan juga tidak akan bisa menghancurkan benda itu. Mendengar ucapan dari Yaoming hanya membuat Soyeon segera mengangkat alisnya, dan tiba-tiba saja tangan dari Soyeon menyentuh rantai logam yang terhubung dengan batu tersebut. Kabut putih langsung menyebar di tangan dari Soyeon dan dia buru-buru melepaskan tangannya dari rantai logam itu. Kali ini telapak tangan Soyeon tampaknya telah membeku. Dia bisa merasakan bagian dalam dari rantai logam itu sebenarnya dipenuhi dengan kekuatan yang sangat dingin. Barulah saat ini Soyeon mengerti kenapa Yaoming benar-benar terkunci di dalam tempat ini selama berabad-abad. Raut wajah dari Yaoming terlihat cukup kecewa ketika dia melihat bahwa sebenarnya Soyeon tidak mampu melakukan apapun pada batu kuning musim semi yin. Namun detik berikutnya Soyeon segera tersenyum sambil mengatakan, semua yang berada di mata air 9 yang tenang ini memang cukup luar biasa. Soyeon melengkungkan jarinya yang kemudian dia mengeluarkan api surgawi yang diubah menjadi seperti jarum. Hal itu dimasukkan ke dalam batu. Pada akhirnya Soyeon bisa menemukan ada sebuah segel yang berada di dalam batu itu. Soyeon memberikan tekanan dengan keras. Api yang telah dia bentuk menjadi jarum benar-benar memberikan tekanan yang luar biasa pada segel tersebut, dan akhirnya kerak. Segelnya kali ini telah retak yang kemudian hancur. Rantai logam yang besar tiba-tiba saja langsung putus. Melihat apa yang dilakukan oleh Soyeon membuat Yaoming cukup terkejut, dan raut wajahnya kini telah dipenuhi dengan kegembiraan, lalu mengatakan, bocah ini benar-benar berhasil. Cerita kemudian berpindah pada markas besar yang merupakan istana megah dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Di tempat itu ada banyak para pemimpin suku ular yang telah berkumpul karena mereka sedang melakukan pesta besar. Seorang pria yang terlihat cukup tampan dengan jubah berwarna hitam telah duduk di kursi pimpinan. Kedua matanya kali ini tertutup, dan di sampingnya ada 2 gadis cantik yang telah memberikan pijatan kenikmatan pada pria tersebut. Tiba-tiba saja pria itu membuka matanya dengan raut wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan. Lalu dia mengatakan, segelnya telah rusak. Orang tua
yang berada di sebelahnya dan merupakan tetua pertama dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang segera berkata, "Kepala suku, ada apa?" Pria berpakaian hitam yang tidak lain merupakan Yao Xiaotian. Dia segera mengatakan, "Segel yang telah menekan Yao Ming kini telah rusak." Wajah dari tetua itu telah berubah menjadi cukup jelek. Lalu dia mengatakan, "Apa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Kepala suku, sepertinya kau harus segera pergi dengan cepat menuju tempat itu. Jika tidak, maka kita berdua akan memiliki nasib yang buruk. Jika sampai Yao Ming berhasil melarikan diri, aku akan mengurus situasi yang ada di tempat ini dan akan segera pergi untuk memberikan bantuan padamu setelah semuanya stabil." Pria berpakaian hitam itu segera tersenyum kemudian mengatakan, "Tenanglah, Yao Ming tidak akan pernah bisa bangkit kembali." Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh dari Yao Xiaotian segera bergerak dengan cepat meninggalkan ruangan ini. Sementara tetua pertama juga langsung berdiri dari tempat duduknya. Dia melihat pada semua pimpinan suku ular sambil mengatakan, "Hahaha, ada tetua yang ingin melaporkan sesuatu. Kepala suku harus pergi dengan cepat untuk menemui tetua itu. Semuanya tolong lanjutkan pestanya." Kita kembali ke tempat Xiaoyan dan juga Yao Ming. Kali ini, Xiaoyan telah berhasil memecahkan 4 segel dari batu kuning musim semi yin. Selanjutnya, Xiaoyan melihat tubuh dari Yao Ming tiba-tiba saja akan ambruk dan Xiaoyan bergerak dengan cepat untuk segera menangkap tubuh dari Yao Ming. Hal ini dilakukan oleh Xiaoyan sambil mengatakan, "Kau baru saja melepaskan dirimu dari segel yang telah mengikatmu dan doki di dalam tubuhmu benar-benar telah habis. Pada saat ini, bahkan seorang yang berada di tahap Daozong akan bisa membunuhmu dengan mudah." Tubuh dari Yao Ming memang sangat lemah, namun dia terlihat cukup gembira ketika bisa lolos dari segel yang telah mengikatnya selama berabad-abad. Tatapan mata Yao Ming melihat pada Xiaoyan kemudian mengatakan, "Hahaha, aku tidak disangka bahwa sebenarnya aku Yao Ming akan benar-benar bisa bertahan hidup hingga hari ini. Saudara muda, terima kasih banyak. Bolehkah aku tahu siapa namamu?" Xiaoyan segera berkata, "Aku adalah Xiaoyan." Yao Ming kemudian kembali mengatakan, "Saudara muda Xiaoyan, aku Yao Ming tidak akan pernah melupakan bagaimana kau telah menyelamatkan diriku dan aku akan membalas semua kebaikan darimu. Setelah aku bisa melakukan balas dendam, maka aku akan menggunakan seluruh kekuatan dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang untuk membantumu memenuhi permintaan apapun." Mendengar ucapan dari Yao Ming membuat Xiaoyan segera tersenyum karena dia bisa merasakan rasa terima kasih yang cukup besar dari ucapan Yao Ming. Xiaoyan segera mencetikkan jarinya dan dia mengeluarkan botol obat, kemudian diberikan pada Yao Ming sambil mengatakan, "Makanlah beberapa pil obat yang berada di dalam botol ini supaya doki di dalam tubuhmu bisa pulih dengan cepat dan kita tidak bisa tinggal terlalu lama di dalam tempat ini. Maka kita harus segera keluar dari mata air 9 tenang ini. Setelah itu, kita akan segera mencari Yao Xiaotian ketika kau benar-benar berhasil memulihkan seluruh kekuatanmu." Yao Ming segera menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Benar, ucapan dari saudara muda Xiaoyan, aku setuju." Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan dia membawa tubuh dari Yao Ming untuk segera keluar dari dalam danau ini. Di sepanjang perjalanan, Xiaoyan kembali dikepung oleh ular-ular hitam. Namun, Yao Ming segera mengeluarkan suara yang cukup aneh dan membuat ular-ular hitam itu segera menghindar. Hal ini membuat perjalanan mereka untuk keluar dari dalam kolam menjadi cukup mudah. 10 menit kemudian, Xiaoyan dan juga Yao Ming benar-benar telah keluar dari dalam danau. Namun detik berikutnya, pung! Xiaoyan mendengar suara ledakan. Tatapan matanya segera melihat ke arah atas, yang kali ini Cailin telah terlempar dari udara. Hal itu membuat ekspresi raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi cukup jelek, yang kemudian dia mengatakan, "Cailin!" Sosok dari Xiaoyan buru-buru melambaikan tangan dan dia segera menangkap tubuh dari Cailin. Hal ini membuat Cailin merasa cukup lega. Dia melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Pada akhirnya kau keluar juga." Tatapan mata dari Xiaoyan terlihat cukup marah ketika dia bisa melihat bekas darah di sudut mulut dari Cailin. Selanjutnya, Xiaoyan kembali mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Di sana ada seseorang pria berpakaian hitam yang telah melayang di udara. Cailin yang berada di pelukan dari Xiaoyan segera mengatakan, "Orang itu tiba-tiba saja datang dan menyeret kita bertiga untuk keluar. Xinglin dan juga Xiaoxian telah terluka olehnya." Tatapan mata Xiaoyan segera melihat pada arah dari Xiaoxian dan juga Xinglin. Mereka benar-benar telah mengalami cedera yang cukup serius. Selanjutnya, tatapan mata Xiaoyan dipenuhi dengan
dengan kemarahan pada pria yang menggunakan pakaian hitam. Sementara pria berpakaian hitam yang ada di langit melihat pada Xiaoyan dan juga Yao Ming dengan senyuman yang cukup jahat. Kemudian pria itu pun mengatakan, "Jabingan kecil, kau telah berani merusak rencanaku. Raja ini akan menguburmu selamanya di mata air 9 tenang ini. Terlepas dari mana kau berasal, setelah aku berhasil membunuhmu, maka aku akan menikmati 3 wanita ini. Dan itu merupakan harga yang harus kau bayar karena kecerobohanmu." Melihat kemunculan dari Yao Xiaotian membuat Yao Ming raut wajahnya dipenuhi dengan kemarahan, yang kemudian dia berteriak, "Yao Xiaotian, dasar kau jabingan. Hari ini aku akan mencabik-cabikmu menjadi puluhan ribu keping, yang kemudian melemparkan tubuhmu ke dalam goa 10.000 ular." Mendengar ucapan dari Yao Ming, Yao Xiaotian hanya bisa tertawa, yang kemudian dia mengatakan, "Hahaha, kakakku yang baik, sungguh tidak terduga bahwa sebenarnya kau telah selamat. Namun saat ini kau bahkan tidak akan mampu memblokir satu serangan dariku. Dan percayalah bahwa aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk berhasil melakukan perlawanan." Ekspresi wajah Xiaoyan terlihat cukup tenang ketika dia mendengar percakapan antara kakak beradik ini. Xiaoyan bisa merasakan bahwa sebenarnya kekuatan dari Yao Xiaotian telah berada di bintang 1 doseng tingkat menengah, dan itu sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Selanjutnya, tatapan mata dari Yao Xiaotian melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Bocah, terlepas dari bagaimana kau berhasil menyelinap masuk ke dunia bawah tanah, namun tempat ini merupakan wilayah dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang, dan kau hampir saja menghancurkan seluruh rencanaku. Oleh karena itu, raja ini akan membuatmu menjadi orang yang lumpuh, kemudian melemparkanmu ke goa 10.000 ular." Xiaoyan tidak peduli dengan ucapan dari Yao Xiaotian. Dia hanya melihat pada Yao Ming sambil mengatakan, "Kau harus segera memulihkan Doqi di dalam tubuhmu. Serahkan saja orang ini padaku." Mendengar ucapan dari Xiaoyan membuat Yao Ming segera menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, "Baiklah, hati-hatilah karena orang ini memiliki kekuatan di bintang 1 doseng tingkat menengah. Selain itu, dia juga telah melatih banyak teknik Dou dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang milikku. Tidak mudah untuk bisa menghadapinya." Mendengar ucapan dari Yao Ming membuat Xiaoyan segera menganggukkan kepalanya. Dia kemudian mengeluarkan 2 botol dan memberikannya pada Yao Ming serta Cailin. Selanjutnya, Xiaoyan pun langsung melompat ke udara dan diyakini telah muncul di hadapan dari Yao Xiaotian. Tatapan matanya melihat pada orang ini. Kemudian Xiaoyan mengatakan, "Ini adalah pertama kalinya bagiku bertarung melawan seorang elit doseng di level yang sama setelah aku berada di tahap doseng." Yao Xiaotian hanya bisa tertawa mendengar ucapan dari Xiaoyan, lalu dia menjawabnya, "Tenang saja, mata air 9 tenang ini bisa dianggap sebagai tempat yang bagus, dan anggap saja dirimu beruntung untuk bisa mati di dalam tempat ini. Sepertinya kau memang cukup berbakat untuk bisa mencapai tahap doseng di usia yang masih sangat muda. Namun, kau seharusnya tidak pernah terlibat dengan orang tua yang cacat itu. Dan karena kau telah melakukannya, tidak ada yang bisa menyelamatkan hidupmu hari ini." Mendengar ucapan dari Yao Xiaotian hanya membuat Xiaoyan tersenyum penuh dengan ejekan. Melihat hal ini, raut wajah dari Yao Xiaotian dipenuhi dengan emosi. Dia lalu mengatakan, "Raja ini tidak berniat untuk mengetahui siapa namamu. Namun, hari ini kau bisa mati dengan tenang di dalam tempat ini." Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Yao Xiaotian pun bergetar, dan aura yang cukup gelap ini telah keluar dari dalam tubuhnya. Tiba-tiba saja ada sebuah energi petir yang kali terbentuk di atas tubuh dari Yao Xiaotian. Hal ini segera berubah menjadi telapak tangan petir raksasa. Yao Xiaotian meluncurkan serangan itu pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Mati saja kau bocah." Melihat serangan tangan petir dari seorang Yao Xiaotian membuat Xiaoyan segera tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, "Kau benar-benar telah melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri." Tatapan mata dari Xiaoyan melihat telapak tangan petir yang sedang meluncur ke arahnya, dan kemudian Xiaoyan melambaikan dengan bajunya. Api yang cukup panas kini langsung dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaoyan dan membuat seluruh tempat ini menjadi lautan api. Hal itu langsung bertabrakan dengan tangan petir dan menghilangkannya dalam sekejap. Yao Xiaotian cukup terkejut ketika dia melihat bahwa Xiaoyan telah mengubah tempat ini menjadi lautan api, yang kemudian Yao Xiaotian mengatakan,
merupakan api surgawi. Selanjutnya, tangan dari Yao Xiaotian membentuk banyak segel dan energi yang berada di danau tiba-tiba saja berkumpul. Lalu Yao Xiaotian mengatakan, jari musim semi kuning. Energi itu pun berubah menjadi jari raksasa yang kali ini langsung melesat menuju ke arah Xiaoyan. Melihat hal itu, sebuah keterkejutan telah muncul dalam tatapan mata Xiaoyan. Kemudian dia mengatakan, sebenarnya dia telah menggunakan teknik Dou kelas Tian karena Xiaoyan bisa merasakan tekanan yang luar biasa dari jari raksasa yang telah diluncurkan oleh Yao Xiaotian. Namun detik berikutnya, kaki dari Xiaoyan segera melangkah maju. Dia juga telah mengeluarkan doki dalam jumlah besar dari dalam tubuhnya yang kali ini berkumpul di telapak tangan kanan dari Xiaoyan sambil mengatakan, sungguh sangat sombong, hanya karena kau memiliki kemampuan seperti itu. Hanya dalam beberapa detik, bola hitam kini telah muncul di telapak tangan Xiaoyan, dan ini merupakan pertama kalinya bagi Xiaoyan menggunakan telapak tangan penciptaan surga yang hebat ketika dia berada di tahap Douzhen. Bahkan kekuatan dari teknik Dou itu 100 kali lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Bola cahaya hitam yang memiliki kekuatan hisap luar biasa kini telah dilemparkan oleh Xiaoyan, dan bahkan hal itu membuat bebatuan yang ada di sekitarnya tersedot masuk ke dalam, kemudian hancur menjadi debu. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan dia melihat pada jari raksasa sambil mengatakan, telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, bola hitam milik Xiaoyan pun ini langsung berbenturan dengan jari raksasa milik Yao Xiaotian. Akhirnya krekak. Jari raksasa itu pun langsung memiliki banyak retakan dan akhirnya duar. Jari milik Yao Xiaotian telah hancur berkeping-keping oleh bola hitam milik Xiaoyan. Selanjutnya, kehancuran itu pun ditelan oleh bola hitam milik Xiaoyan dan menghilang dengan cepat. Tatapan mata dari Yao Xiaotian benar-benar terlihat cukup kaget, dan dia kali ini kembali melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, bocah kecil, aku benar-benar telah meremehkan dirimu. Selanjutnya, tangan dari Yao Xiaotian kembali membentuk sebuah segel dan tubuhnya kali ini langsung bergoyang. Tiba-tiba saja doki yang cukup luar biasa keluar dari dalam tubuh Yao Xiaotian yang dalam sekejap membuat tubuhnya langsung membengkak dan berubah menjadi ular hitam raksasa. Selanjutnya, Yao Xiaotian yang telah berubah menjadi ular raksasa kini kembali berteriak dengan marah. Teknik penyegelan, segel besar, musim semi kuning. Raungan dari Yao Xiaotian kini telah berubah menjadi banyak ular dengan kekuatan gelap dan dingin. Hal itu selanjutnya langsung bergabung satu sama lain dan berubah menjadi sebuah simbol misterius. Melihat hal ini, Yao Ming yang ada di bawah sana segera berteriak, Xiaoyan, hati-hatilah. Itu merupakan salah satu teknik Dou utama dari suku Piton 9 Tanah dalam yang tenang, dan ini merupakan teknik Dou kelas Tian tingkat menengah. Jika kau sampai ditekan olehnya, maka dirimu akan tersegel di dalam mata air 9 tenang ini. Pada saat itu, aku juga telah dikejutkan oleh teknik tersebut yang akhirnya membuatku menderita selama ratusan tahun. Yao Xiaotian tertawa terbahak lalu mengatakan, bocah, mati saja kau hari ini. Dia mengayunkan ekor raksasanya yang kemudian membuat segel itu segera meluncur ke arah Xiaoyan dengan kekuatan gelap dan dingin yang tidak terlukiskan. Segel itu sekarang telah berada di atas kepala Xiaoyan dan akan memberikannya tekanan yang kuat untuk benar-benar menyegel tubuh Xiaoyan. Pada akhirnya, segel hitam raksasa kini telah mengenai tubuh dari Xiaoyan. Hal itu membuat Yao Xiaotian segera tertawa sambil mengatakan, dia yakin dengan bantuan kekuatan gelap dan dingin dari mata air 9 yang tenang ini, bahkan segelnya tidak akan pernah bisa dihadapi dengan mudah oleh Xiaoyan. Yao Ming yang telah melihat bahwa sebenarnya Xiaoyan ditekan oleh segel itu membuat raut wajahnya telah berubah menjadi cukup jelek. Kemudian Yao Ming berkata, ini buruk. Namun detik berikutnya, ada sebuah suara ledakan yang telah muncul dari bawah segel, dan hal ini membuat segel hitam raksasa kembali dikirim terbang ke arah langit. Melihat pemandangan seperti itu membuat Yao Xiaotian benar-benar terkejut lalu mengatakan, apa? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Suara dari Xiaoyan kemudian bergema di dalam tempat ini, kau tidak memenuhi syarat
kuat untuk bisa menyegelku. Tubuh dari Xiaoyan saat ini telah berubah menjadi King Kong emas raksasa, dan selanjutnya dia menghilang dengan cepat, kemudian muncul di atas kepala dari Yao Xiaotian. Tangan King Kong emas raksasa milik Xiaoyan telah memegang api teratai pemusnahan, yang kemudian dengan marah Xiaoyan membantingkannya ke arah kepala ular dari Yao Xiaotian. Pada akhirnya dar, kekuatan penghancur yang cukup mengerikan menghantam kepala dari Yao Xiaotian, membuat tubuh ularnya yang besar langsung bergetar dengan hebat. Darah kali ini juga langsung mengucur dari kepala Yao Xiaotian yang telah berubah menjadi ular hitam raksasa. Selanjutnya, tangan dari Xiaoyan yang telah ditutupi oleh kekuatan api surgawi memberikan tinjuan yang keras pada kepala dari Yao Xiaotian, yang kemudian mengirim tubuh ular hitam raksasa ini terlempar jauh lalu menabrak dinding batu dengan sangat keras. Tubuh King Kong emas dari Xiaoyan kembali menghilang. Selanjutnya dia telah muncul di atas tubuh ular besar dari Yao Xiaotian. Xiaoyan berkali-kali memberikan tinjuan pada tubuh ular Yao Xiaotian. Hal ini membuat orang itu berteriak kesakitan. Namun tiba-tiba saja ada suara yang bergema di dalam tempat ini. Jabingan, kau telah berani berperilaku kejam di wilayah dari Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Para penjaga ular, tangkap orang itu. Karena sebenarnya yang berbicara ini merupakan tetua pertama dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang, dan telah datang dengan membawa pasukan. Para penjaga ular kali ini telah melesat ke arah Xiaoyan dan ingin menangkap orang itu. Xiaoyan segera menghentikan tinjunya pada tubuh dari Yao Xiaotian. Namun kedua kaki Xiaoyan kali ini masih berdiri di atas tubuh dari Yao Xiaotian, dan dia juga menyebarkan api surgawi di bawah kakinya untuk memberikan tekanan pada tubuh ular Yao Xiaotian. Tatapan mata Xiaoyan kali ini telah melihat ke arah langit. Di tempat itu sudah banyak orang berkumpul dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Tatapan mata dari orang-orang ini terlihat cukup marah ketika melihat bahwa sebenarnya Yao Xiaotian telah ditekan oleh Xiaoyan. Salah satu tetua kemudian mengatakan, siapa kau sebenarnya? Kau benar-benar berani bertindak dengan cara yang cukup arogan di wilayah dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang milikku. Dan seorang tetua yang lainnya segera mengatakan, kita harus menahan orang ini terlepas dari siapa dia. Jika tidak, bagaimana bisa suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang milik kita akan bertahan di dunia binatang ajaib jika sampai masalah seperti ini menyebar? Para penjaga ular, tangkap orang itu. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, para penjaga ular yang ada di tempat ini segera melesat ke arah Xiaoyan. Mereka membentuk formasi yang cukup rapi dan menyebarkan aura yang mengerikan dari dalam tubuh mereka. Melihat hal ini, Xiaoyan benar-benar cukup kagum. Lalu dia mengatakan, fondasi dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang memang cukup kuat. Para penjaga ular ini semuanya memiliki aura yang cukup mengerikan. Terlebih lagi, gerakan mereka juga cukup serempak dan juga sempurna. Pasukan elit seperti ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh aliansi rumah langit milikku. Detik berikutnya, sebuah kekuatan tiba-tiba saja meletus dari dalam tubuh dari Yao Xiaotian yang berada di bawah kaki Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan cukup terkejut. Sementara Yao Xiaotian dengan paksa melarikan diri dari injakan kaki Xiaoyan. Dirinya buru-buru bergegas ke arah langit yang kemudian berubah kembali menjadi bentuk manusia. Tatapan matanya melihat pada Xiaoyan dengan penuh kemarahan, yang kemudian Yao Xiaotian mengatakan, semua tetua, dengarkan aku, buat formasi besar 10.000 ular dan bunuh orang itu. Banyak tetua saat ini menjadi cukup terkejut ketika mendengarkan teriakan dari Yao Xiaotian. Namun mereka tidak berani menolak perintah dari Yao Xiaotian dan buru-buru menyebar untuk membentuk sebuah formasi. Pada akhirnya, tangan dari masing-masing tetua ini telah membuat sebuah segel dan formasi misterius yang cukup besar langsung terbentuk. Melihat hal tersebut, Xiaoyan hanya bisa mengernyitkan dahinya. Berbagai serangan kini telah diluncurkan ke arah Xiaoyan. Kemudian serangan-serangan itu telah memberikan tekanan yang membuat tubuh Xiaoyan tidak mampu bergerak. Yao Xiaotian kali ini langsung tersenyum ketika dia telah berhasil menjebak Xiaoyan, yang kemudian mengatakan, para pemimpin dari berbagai suku ular, silahkan kembali dan izinkan diriku untuk menyelesaikan masalah hari ini secara pribadi. Para pemimpin dari berbagai suku ular itu pun ragu-ragu sejenak
Namun, mereka secara perlahan menganggukkan kepalanya dan tidak ada yang berani menolak perintah dari Yao Xiaotian. Baru saja para pemimpin dari suku ular akan meninggalkan tempat ini, ada sebuah suara yang bergema. Yao Xiaotian, apakah kau berencana untuk menyingkirkan diriku tanpa ada satupun orang yang mengetahuinya setelah kau mengusir para pemimpin dari berbagai suku ular ini? Orang yang berbicara tidak lain merupakan Yao Ming yang kali ini tubuhnya tidak lagi terlihat pucat dan bahkan aura di dalam tubuh Yao Ming telah sedikit pulih. Banyak orang dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang cukup kaget ketika mereka melihat wajah dari Yao Ming yang benar-benar mirip dengan Yao Xiaotian. Beberapa tetua pada akhirnya berteriak dengan tidak percaya, "Kepala suku Yao Ming, bagaimana mungkin itu terjadi? Bukankah kau telah mati ketika melakukan pelatihan? Apakah dia benar-benar kepala suku Yao Ming?" Berbagai pemimpin dari suku ular kemudian mereka mengatakan, sepertinya orang itu merupakan kakak dari kepala suku Yao Xiaotian dan dia merupakan pimpinan sebelumnya. Namun, kenapa kepala suku Yao Xiaotian mengatakan bahwa sebenarnya kepala suku Yao Ming telah meninggal setelah melakukan pelatihan dan dia juga telah menghilang selama ratusan tahun? Namun sekarang, kenapa bisa muncul kembali? Wajah dari Yao Xiaotian terlihat cukup jelek ketika dia mendengar percakapan dari para pemimpin suku ular yang ada di tempat ini. Selanjutnya, Yao Xiaotian pun segera berteriak, "Diamlah kalian semuanya, jangan sampai tertipu oleh orang ini. Aku yakin bahwa orang ini merupakan kaki tangan dari orang itu dan dia sengaja menyamar sebagai kakakku untuk membuat kerusuhan di dalam suku kita. Para tetua, kenapa kalian semuanya tidak membentuk formasi dan bunuh orang itu?" Para tetua cukup terkejut setelah mendengarkan perintah dari Yao Xiaotian karena mereka benar-benar cukup ragu untuk memberikan penyerangan. Sebelum para tetua itu melakukan pergerakan, tiba-tiba saja Yao Ming kembali mengatakan, "Yao Xiaotian, apakah kau benar-benar ingin membungkamku hari ini? Tetua Xian, Tetua Ming, Tetua Liu, kalian bertiga merupakan orang yang paling dekat denganku saat itu. Jangan bilang bahwa kalian bertiga tidak bisa mengenali diriku." Ketika tetua yang telah disebutkan oleh Yao Ming, raut wajahnya sekarang telah dipenuhi dengan kegembiraan, yang kemudian mereka bertiga pun mengatakan, "Orang ini benar-benar kepala suku Yao Ming. Kita bertiga cukup akrab dengan auranya." Salah satu tetua yang cukup pro dengan Yao Xiaotian kemudian mengatakan, "Tiga tetua, kalian seharusnya tidak menimbulkan banyak kebingungan di dalam suku kita saat ini." Kepala suku dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang merupakan Yao Xiaotian. "Dan apakah kalian mencoba untuk mengkhianati kepala suku?" Tiga tetua buru-buru mengatakan, "Tetua pertama, orang ini benar-benar kepala suku Yao Ming. Apakah sebenarnya ada kesalahpahaman di tempat ini?" Yao Ming tiba-tiba saja tertawa sambil mengatakan, "Tidak ada kesalahpahaman. Saat itu alasanku menghilang justru karena adikku sendiri dan juga tetua pertama ini. Mereka berdua telah bergandengan tangan untuk meracuni diriku dan kemudian melukaiku dengan cara yang cukup serius. Bahkan mereka berdua telah menyegelku di dasar danau dari mata air 9 tenang. Jika hari ini aku tidak diselamatkan, kemungkinan aku akan menghabiskan seluruh hidupku di bawah segel itu." Mereka berdua buru-buru datang ke tempat ini karena bisa merasakan bahwa aku sudah melarikan diri dan mereka perlu bergerak dengan cepat untuk membungkam diriku. Ucapan dari Yao Ming itu membuat tiga tetua terlihat cukup marah, yang kemudian mereka mengatakan, "Apa?" Sementara raut wajah dari Yao Xiaotian dan juga tetua pertama menjadi sangat jelek. Ketiga tetua sekali lagi berteriak, "Tetua pertama, apakah yang dikatakan oleh kepala suku Yao Ming itu benar?" Tetua pertama tiba-tiba saja mengatakan, "Orang ini palsu. Apakah kalian akan percaya dengan kata-katanya? Jika begitu, aku orang tua ini akan secara pribadi menangkap dirinya dan aku akan membuatnya mengatakan yang sebenarnya serta meminta pertanggungjawaban kepada semua orang." Tubuh dari tetua pertama tiba-tiba saja menghilang dan dia ini telah muncul di hadapan Yao Ming lalu melancarkan serangan dengan telapak tangannya. Sebelum serangan itu mengenai tubuh dari Yao Ming, tiba-tiba saja sosok King Kong emas yang merupakan Soyen ini telah muncul di hadapan Yao Ming. Kemudian yang menahan serangan telapak tangan dari tetua pertama suku ular. Akhirnya diar, badai energi yang cukup mengerikan pun langsung menyebar dari dua tabrakan telapak tangan tersebut. Tubuh dari tetua pertama ini telah terlempar mundur beberapa langkah. Tatapan matanya terlihat tajam ketika melihat sosok King Kong emas yang berada di hadapan Yao Ming. Kemudian dia berteriak, "Bocah, sebenarnya kau cari mati?" Yao Ming
buru-buru melangkah maju, yang kemudian dia mengatakan, "Tetua pertama, apakah sebenarnya kau saat ini telah menjadi cemas?" Yao Ming tiba-tiba saja membuka mulutnya lebar-lebar. Sebuah cahaya kini telah keluar dari dalam mulutnya yang kemudian berubah menjadi tongkat kerajaan yang di atasnya berbentuk ular dan ada sebuah kristal. Sambil memegang tongkat kerajaan itu, Yao Ming pun mengatakan, "Semua tetua, apakah kalian masih mengenali benda ini?" Para tetua, raut wajahnya terlihat sangat terkejut, yang kemudian mereka semuanya mengatakan, sebenarnya itu merupakan tongkat kerajaan 9 yang tenang, dan itu telah menghilang selama ratusan tahun. Benar, itu merupakan tongkat kerajaan milik kepala suku sebelumnya. Sementara raut wajah dari Yao Xiaotian telah berubah menjadi cukup jelek. Dia melihat pada Yao Ming dengan tinju yang terkepal sambil mengatakan, "Tidak heran bahwa diriku tidak bisa menemukan tongkat kerajaan 9 tenang. Bahkan ketika aku mencarinya kemana-mana, sebenarnya benda itu telah ditelan dan dimasukkan ke dalam perutmu." Tetua pertama segera memelototi Xiaoyan, yang kemudian dia mengatakan, "Para tetua yang ada di tempat ini, kalian tidak boleh hanya mendengarkan cerita dari satu sisi. Semua orang sangat menyadari bagaimana suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang berada di bawah kepemimpinan dari kepala suku Yao Xiaotian. Meskipun Yao Ming merupakan kepala suku sebelumnya, namun dia hanyalah orang yang berasal dari masa lalu. Jika dia bersedia menyerahkan tongkat kerajaan 9 tenang, maka dia akan memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang milik kita." Beberapa tetua yang merupakan orang-orang yang pro dengan Yao Xiaotian kemudian menimpali, "Benar, kepala suku Yao Ming, kau harus segera menyerahkan tongkat kerajaan itu pada kepala suku Yao Xiaotian." Mendengar hal ini, Yao Ming hanya bisa tersenyum. Sementara 3 tetua buru-buru mengatakan, "Tetua pertama, kau salah. Siapapun orang yang memiliki tongkat kerajaan 9 yang tenang itu merupakan kepala suku yang asli dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang, dan ini sudah menjadi aturan suku dari generasi ke generasi. Pada saat itu, kita semuanya telah setuju untuk menjadikan Yao Xiaotian sebagai kepala suku sementara, dan posisi itu akan segera dikembalikan pada kepala suku Yao Ming jika dia kembali muncul." Banyak tetua yang ada di tempat ini segera menganggukkan kepalanya, yang kemudian setuju dengan ucapan 3 tetua. Hal ini membuat raut wajah dari Yao Xiaotian dan juga tetua pertama berubah menjadi sangat jelek. Mereka kemudian berkata, "Dasar jabingan, pergi saja dan mati kalian." Tubuh dari Yao Xiaotian dan juga tetua pertama kini telah melesat bersamaan menuju ke arah Xiaoyan dan akan memberikan serangan untuk langsung membunuh Xiaoyan dan juga Yao Ming. Serangan gabungan dari 2 elit Daosheng merupakan sesuatu yang sangat mengerikan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan dan juga Yao Ming akan mampu menahan serangan dari Yao Xiaotian dan juga tetua pertama? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kaprol Shop.